Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah lebih dalam nih percakapan menarik sama Megan di podcastnya Jay Shetty. Fokusnya itu soal perjalanannya dia berhenti jadi people pleaser. Tahu kan orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Terus juga soal belajar menetapkan batas diri, memaafkan, dan yang penting nih dengerin suara hati. Apalagi di situasi yang wah sulit banget. Sumber kita ya transkrip wawancara itu. Isinya, banyak banget pelajaran hidup. Jadi misi kita kali ini mau coba gali intisari kebijaksanaannya gitu, khusus buat Anda. Iya, betul banget. Dan yang menarik ya, percakapan ini nunjukin gimana pengalaman yang katakanlah menyakitkan gitu ya. Kayak misalnya omongan gak enak dari kakeknya waktu kecil, terus dia malah harus merawat kakeknya itu, sampai kehilangan orang-orang terdekat. Ternyata itu semua bisa jadi pendorong kuat buat kita tumbuh. Tumbuh dalam hal, yaitu tadi, menghargai diri sendiri dan juga membangun hubungan yang lebih jujur, lebih otentik. Nah, mari kita mulai dari titik baliknya dia nih. Kapan sih Megan ini sadar kalau dia harus berhenti menyenangkan orang lain terus? Dia kan cerita tuh rasanya udah usaha banget tapi kok kayak nggak dihargai ya. Selalu orang lain dulu. Terus dia lihat kok orang lain bisa ya punya batasan tapi dia sendiri nggak. Gimana sih prosesnya sampai bisa sadar gitu? Maksudnya sadar kalau ini tuh bukan soal egois tapi lebih ke menyelamatkan diri sendiri gitu kali ya. Nah, itu dia. Kesadaran itu penting banget. Karena kalau keterusan jadi people pleaser, itu nguras energi banget kan? Kebahagiaan kita sendiri juga bisa-bisa jadi korban. Kuncinya itu ya, pas kita sadar, kita tuh nggak punya tanggung jawab buat bikin semua orang bahagia, nggak bisa. Kebahagiaan kita sendiri itu valid kok, sama pentingnya. Nah, ngelepasin pola ini, itu langkah awal buat menghargai diri sendiri. Ini sama sekali bukan egois, tapi soal ya menjaga kewarasan dan energi mental kita aja. Oke, terus gimana caranya menerapkan batas diri ini? Apalagi kalau situasinya rumit banget secara emosi. Kayak kasusnya Megan ini kan, dia diminta ibunya sebelum meninggal buat ngerawat kakeknya. Padahal kakeknya ini dulu sering nyakitin dia pakai kata-kata. Itu kan dilema banget ya, antara janji ke ibu sama menjaga diri sendiri. Ada cerita spesifik tuh soal botol Guinness anget yang dilempar kakeknya. Megan kan langsung pergi, terus baru mau balik kalau kakeknya minta maaf. Tindakan kayak gini, signifikansinya apa ya? Kok dia bisa seberani itu? Oh, itu signifikan banget loh. Itu nunjukin kalau eh, pengampunan sama batas diri itu bisa jalan barengan. Mengampuni itu bukan berarti kita pasrah aja diperlakukan semena-mena lagi kan? Nggak gitu. Justru dengan dia menetapkan batas, kayak bilang, saya baru balik kalau Anda minta maaf. Megan itu sebenarnya lagi bikin fondasi hubungan yang baru. Hubungan yang didasari rasa hormat. Bukan kebiasaan lama yang menyakitkan. Kalau nggak ada batas itu, kita malah bisa tanpa sadar membiarkan pola buruk itu terus terjadi. Jadi batas itu penting. Bukan buat menjauhkan, tapi buat hubungan yang lebih sehat. Menarik ya. Oke, kita geser sedikit ke soal intuisi. Megan cerita kalau dia dari kecil udah ngerasa punya bisikan hati gitu. Kayak ada firasat kalau hidupnya tuh baru benar-benar mulai nanti pas umur 30-an. Dia belajar percaya suara itu, walau kadang ragu juga. Terus ada saran menarik dari seorang penatua. Katanya suruh catat aja semua ide atau firasat yang muncul dari alam bawah sadar. Tapi kan dengerin intuisi itu kadang susah ya. Rasanya kayak nebak-nebak aja gitu. Gimana caranya biar kita lebih pede sama bisikan ini? Betul. Membangun hubungan sama intuisi itu ya mirip kayak membangun kepercayaan sama orang lain. Perlu dipupuk, perlu didengerin, diperhatiin. Seringnya kan intuisi itu ngomongnya pelan, lewat hal-hal kecil dulu. Kalau kita abaikan terus, ya dia bisa diem. Jadi latihan sederhana kayak jalan kaki santai tanpa pegang HP, atau nulis jurnal, atau sekedar duduk diam sebentar aja, itu bisa bantu banget. Ibaratnya kayak ngelatih otot lah. Makin sering dipakai, makin sering kita validasi, misalnya kita ikutin firasat kecil dan bener, lama-lama makin kuat dia. Oke. Selain membangun kekuatan dari dalam lewat intuisi, Megan juga diuji banget dari luar ya, terutama lewat kehilangan. Dia cerita kehilangan ibunya, terus belasan orang dekat lainnya juga, dalam waktu yang relatif singkat. Berat banget itu pasti. Salah satu tips praktis dia yang menurutku menyentuh banget, rekam suara orang yang kita sayang selagi bisa, buat kenang-kenangan. Ya, kehilangan yang sedalam itu
Apalagi figur penting kayak ibu ya, itu seringkali memaksa kita buat kayak bangun ulang diri kita lagi. Duka itu kan proses yang personal banget ya, nggak ada rumusnya. Proses ini juga bisa jadi ujian buat batas diri kita lagi, batas kesedihan kita, batas kemampuan kita. Dan kadang itu memaksa kita buat lebih dalam lagi dengerin apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat pulih. Jadi kayak belajar jadi pemandu buat diri sendiri gitu. Jadi kalau dirangkum nih, apa ya intisarinya buat kita semua? Perjalanan Megan ini kan nunjukin banget ya, kalau menetapkan batas diri, menghargai diri sendiri, terus dengerin intuisi itu sama sekali bukan tindakan egois. Malah sebaliknya, itu tuh pilar penting buat bisa memaafkan dengan tulus, buat sembuh dari luka masa lalu, bahkan mungkin trauma antar generasi. Dan ujung-ujungnya, ya buat membangun hubungan yang lebih, lebih jujur, lebih memuaskan gitu. Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin pas lagi hadapi keputusan penting atau di persimpangan jalan hidup gitu ya. Seberapa sering sih kita otomatis langsung cari jawaban atau validasi dari luar? Nanya temen, keluarga, atau lihat-lihat media sosial gitu? Dibandingkan sama, coba ambil waktu sebentar, duduk tenang, dan benar-benar dengerin apa sih kata suara hati kita sendiri? Renungan deh.